Bab 1271, Laozi adalah Kaisar Surga. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Segera, dia mengambil jimat itu untuk mengirim pesan ke orang lain. Segera, Li Qijue mendapat balasan. Apa, koordinat dunia langit gelap sebenarnya berharga 500.000 yuan abadi unggul. Seorang pencatut, terlalu berhati hitam. Koordinat dunia dijual dengan harga sangat mahal. Ekspresi wajah Li Qijue menjadi sangat tidak nyaman setelah membaca informasi pada jimat itu. Hei, 500.000 yuan abadi berkualitas tinggi terlalu mahal, tetapi 5 miliar yuan abadi berkualitas rendah. Bagaimana dengan 50.000 yuan jika Anda memberi saya wajah? Li Qijue memiliki wajah gelap dan menjawab pencatut di sisi yang berlawanan. 50.000, hehe, Anda kaisar yang bermartabat, mengapa Anda selalu begitu miskin? Sisi lain menjawab hanya dalam 4 kata, penuh ejekan, dan bahkan berarti bahwa dia tidak ingin berbicara lagi. Anda, kulit Li Qijue menjadi gelap, apakah Anda pikir saya tidak dapat mengeluarkan 1/2 juta? Haha, ada ejekan lain di sisi lain. Pencari untung yang sudah mati. Aku akan mengambil mayat prajurit kaisar tingkat 9 sebagai hipotek, kau berikan aku koordinatnya dulu. Li Qijue menggertakkan giginya dan mengirim pesan. Tahta mayat, balasan di sisi lain penuh dengan keterkejutan, kau membunuh 10.000 kaisar surgawi mayat yang berkeliaran. Ya, aku yang membunuhnya. Li Qijue mencibir, bagaimana, beri aku sedikit lebih murah. Tidak mungkin, kau tahu, wilayah Qinghai benar-benar terlalu besar. Dunia ini terbagi di antara mereka. Seolah-olah para pemburu berada di hutan yang gelap, sangat sulit untuk menemukan satu sama lain. Kami juga menghabiskan harga yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan beberapa posisi pemburu. Tidak mungkin menjualmu dengan harga murah. Pencari untung itu tidak melepaskannya, 500.000 harga tetap. Atau tahta kekaisaran mayat ditambah 50.000 sianyuan. Kau kejam, aku akan membeli. Sampai jumpa di kota Sufang. Li Qijue akhirnya menghabiskan sejumlah besar uang ini, dan membeli koordinat dunia Dark Sky World dengan sedikit kesusahan. Lagi pula, Dark Sky World sudah mengetahui koordinat benua Zetian. Jika dia tidak mengetahui koordinat dunia Dark Sky, bukankah aku sedang membakar musuh dalam kegelapan, jadi aku hanya bisa jatuh ke dalam pasif. Sialan, aku tidak tahu dari mana Kaisar Iblis asal mendapatkan koordinat dunia benua Zetianku, dan benar-benar menyelamatkan sejumlah besar uang ini. Kaisar Iblis asal Wuboruo, suatu hari, aku akan membuat semua kerugian darimu. Li Qijue menggertakkan giginya, mengumpat dengan kejam, dan segera mulai memeriksa informasi koordinat dunia langit gelap. Ekspresi ini, wajah Li Qijue berubah tiba-tiba, karena dunia langit gelap tidak jauh dari benua Zetian. Made mengalami kerugian besar. Jika aku menghabiskan puluhan ribu tahun menjelajahi kehampaan di dekatnya, aku mungkin akan menemukan dunia gelap itu sendiri. Mata Kaisar Surgawi Jueren membelalak, dengan penyesalan di wajahnya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia bukanlah tipe orang yang dapat terus-menerus menjelajahi kehampaan yang membosankan. Bahkan jika dia tahu bahwa ada dunia gelap tidak jauh dari benua Zetian, dia masih akan menghabiskan banyak uang untuk membeli koordinat. Kerugiannya paling banyak lebih sedikit. Penuh kebencian, dunia langit gelap, kan? Kaisar Iblis asal, kan? Wuboruo benar, Lao Su, Kaisar Surga, harus membunuhmu dan membakar kalian semua untuk menebus kerugianku. Li Qijue mengepalkan tinjunya dengan kejam. Tetapi saat berikutnya, wajahnya mandek, dan rambut putihnya mulai berubah menjadi hitam. Tidak, hanya warna rambutnya yang berubah, tetapi kekuatan Li Qijue juga terus melemah. Di sini lagi, Kaisar Gerhana, warna kulit Li Qijue berubah drastis, dan segera mengeluarkan banyak sumber peri dari alam semesta kehidupan dan mulai menyedot energi. Tidak lama, banyak sianyuan musnah menjadi abu, dan kondisi Kaisar Jurentian lebih baik. Sumber periku. Melihat sumber abadi di depannya berubah menjadi abu-abu, Li Qijue merasa tertekan. Ini sudah menjadi beberapa sumber abadi yang tersisa. Jika sianyuan tidak cukup sampai malapetaka Kaisar berikutnya datang, basis kultivasinya akan turun dengan selisih yang besar, dan kemudian secara bertahap menjadi Kaisar yang paling lemah dan paling lemah. Di wilayah Qinghai yang kejam, jika tidak ada cukup kekuatan, maka itu tentang kematian, perang melawan dunia gelap harus dilancarkan secepatnya. Li Qijue menarik napas dalam-dalam,
berbalik dan berjalan ke sebuah pondok jerami. Sebenarnya, rumah jerami ini adalah rumah prajurit semi kekaisaran, tetapi bagaimanapun juga, rumah itu tetap memancarkan suasana yang sangat hemat miskin. Pada saat yang sama, di dunia langit gelap, Kaisar Iblis asal Wu Boruo telah meluncurkan pengaturan benua Zetian. Tentu saja, Wu Boruo tidak tahu bahwa benua Zetian yang dia pikir sebenarnya adalah bintang Changlan. Dia bahkan tidak tahu bahwa ketika dia sedang menata benua Zetian yang sebenarnya juga mulai menatanya. Pada saat ini, Wu Boruo telah mengirim sejumlah besar prajurit klan langit gelap, mulai dari dunia langit gelap, dan memulai perjalanan ke timur Qinghai. Ya, meskipun Wu Boruo menguasai koordinat bintang Changlan, ia yakin bahwa itu adalah benua Zetian yang kuat, jadi ia tidak berani turun langsung ke bintang Changlan dengan menggunakan metode ruang angkasa. Ia ingin perlahan-lahan mengikis kemungkinan dunia di sekitar benua Zetian, menghilangkan semua variabel, dan akhirnya memusatkan kekuatannya untuk memulai perang untuk menyerang benua Zetian. Pada saat yang sama, Sulang di bintang Changlan masih menyempurnakan bagian-bagian peri. 19.000, mengambil bagian-bagian di tangannya, Sulang mengulurkan perlahan. Segera, ia menutup kuali untuk sementara dan matanya jatuh ke ruang hitam misterius. Penjahat kultivasi satu kunci yang awalnya putih telah berubah menjadi emas untuk waktu yang lama, dan saya tidak tahu berapa banyak basis kultivasi yang telah ia kumpulkan. Sistem, beri saya level terlebih dahulu. Sulang berpikir, dan memberi instruksi. Tiba-tiba, sejumlah besar energi spiritual muncul di tubuh Sulang dari udara tipis, langsung berubah menjadi kibawaan. Saat berikutnya, gelombang terobosan yang mengerikan menyebar dari istana kekaisaran, dan seluruh kota utama di musim panas tertutup. Dalam pemujaan para prajurit yang tak terhitung jumlahnya, alam kultivasi Sulang langsung berubah menjadi Wu di tingkat kedua. Setelah alam ditingkatkan, sebagian besar penjahat emas tetap emas. Masih banyak yang tersisa. Aku tidak tahu apakah aku bisa memadatkan jalan kedua. Sulang menjilat bibirnya, dan segera mengeluarkan instruksi. Sistem, kumpulkan sistem api untukku. Ding! Jalan elemen api mulai memadat. Ketika perintah sistem datang, Sulang segera menunjukkan banyak anomali api. Aura yang membakar segalanya merasuki, jika Sulang tidak mengendalikannya, aku khawatir aura itu akan menutupi seluruh kota musim panas yang panas dan membakarnya menjadi lautan api. Saat ketika jalan sistem api dipadatkan dan diselesaikan, telapak tangan Sulang tiba-tiba muncul bunga api yang tembus cahaya. Bunga api ini berada dalam keadaan manifestasi jalan sistem api, yang dapat berubah menjadi semua api di alam semesta kecuali api yang berbeda. Aturan teratai merah milik Nikianzu adalah hal yang paling berharga yang diubah dengan bunga api ini. Yah, kekuatannya tidak buruk. Sulang merasakan jalan api di tangannya dan mengangguk puas. Segera setelah itu, melihat bahwa kultivator itu telah sepenuhnya memutih, dia menghilangkan pikiran untuk terus memadatkan dao besar. Tetapi, alam kultivasi dan kekuatan dao besar tidak dapat ditingkatkan, tetapi Sulang masih dapat meningkatkan satu hal. Itu adalah alam spiritual. Sejak terakhir kali dia membakar jiwanya, Sulang tidak membakar jiwanya, dan kultivasi spiritualnya sudah penuh. Setelah berlatih metode misteri emas, kualitas jiwanya hampir mencapai batas alamnya saat ini, dan metode latihan tingkat abadi, Jue lampu terpencil pembakar jiwa, hampir kedaluarsa. Jadi Sulang tidak berencana untuk membakar jiwanya lagi. Dia ingin dipromosikan ke alam spiritual yang lebih tinggi dalam satu gerakan. Aku tidak tahu apa nama alam roh kelas Kaisar Agung. Begitu pikiran Sulang berubah, dia segera mengaktifkan bab pengumpulan jiwa dalam latihan, Jue pengumpulan dan pemisahan jiwa. Waktu instan, di lautan pengetahuan, ratusan ribu jiwa berbondong-bondong ke jiwa master paling sentral seperti orang gila. Asal-usul jiwa yang dipalsukan itu juga langsung terintegrasi ke dalam asal-usul jiwa sejati Sulang. Ketika semua sub-jiwa terintegrasi ke dalam jiwa utama, dentuman, dunia kesadaran Sulang langsung memulihkan ukuran aslinya. Di langit, matahari raksasa bersinar di bumi, dan seluruh lautan kesadaran telah menjadi dunia emas. Kekuatan mental ini diperkirakan tak terkalahkan di level Kaisar Wu. Namun, jika melawan Kaisar sejati, diperkirakan akan lebih buruk lagi. Kesenjangan di ranah terlalu besar. Sulang merasakan kekuatan spiritualnya, dan segera mengeluarkan instruksi,
Sistem, berikan aku ranah spiritual tingkat tinggi, ding. Mulai menerobos. Saat sistem mengeluarkan perintah, lautan kesadaran Sulang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ledakan, suara keras pertama dari awal dunia tampaknya terdengar di dunia pengetahuan. Segera, saya melihat matahari besar meledak, berubah menjadi titik-titik bintang yang tak terhitung jumlahnya menyeret pita, dan jatuh ke tanah. Begitu titik-titik bintang ini jatuh ke tanah, mereka segera bergabung ke dalamnya. Setelah bergabung menjadi titik-titik bintang, daratan lautan kesadaran secara bertahap berubah menjadi awan kabut emas, mengambang di sekitarnya. Secara bertahap, seluruh dunia laut kesadaran berubah menjadi kabut emas, dan tidak ada lagi daratan yang luas dan matahari yang cerah. Seolah-olah semuanya hancur, musnah, dan kembali menjadi kekacauan. Ding! Terobos alam nirwana yang rusak. Perintah sistem datang. Di atas nirwana yang kosong, apakah nirwana yang rusak? Sulang perlahan membuka matanya, jejak kabut emas tertinggal di matanya. Bersamaan, dia benar-benar memahami karakteristik alam nirvana yang rusak. Yang disebut nirwana yang rusak adalah menggiling jiwa secara menyeluruh untuk membentuk kekuatan jiwa yang paling halus. Semua ini untuk mempersiapkan penggabungan tubuh jiwa dan penggabungan alam semesta jiwa. Hanya jiwa-jiwa di alam nirvana yang rusak yang dapat bergabung dengan setiap sel atau perlahan-lahan bergabung dengan alam semesta kehidupan mereka sendiri. Bersamaan, keadaan ini, kemampuan deteksi mental dan pertahanan mental telah sangat ditingkatkan, tetapi kemampuan serangan mental telah sangat berkurang. Selain itu, kekuatan jiwa sangat berharga, dan harus digunakan untuk penggabungan jiwa tubuh atau penggabungan ruang jiwa. Oleh karena itu, di alam kaisar, hampir tidak ada yang menggunakan kekuatan mental sebagai sarana serangan lagi. Alam nirvana yang rusak telah tercapai. Selanjutnya, kita harus menerobos alam, mencapai tingkat kaisar, dan kemudian memulai jalur perbaikan ganda penggabungan jiwa tubuh jiwa. Namun, ranah harus ditingkatkan secepat mungkin, dan kekuatan Dao tidak dapat diturunkan. Akar Kaisar Wu adalah kekuatan Dao. Sulang berpikir dalam hati, dan segera membuka panel properti. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level ranah, Wu di tingkat kedua, level serangan, kuasi agung plus, level pertahanan, kaisar kuasi agung, level senva, Wu di 9 putaran plus, level daya tahan, kaisar kuasi agung, level roh, alam nirvana yang rusak, menguasai latihan, sutra hati tak terbatas, 10.000 hukum menjadi satu, tanpa nama, level kaisar agung. Pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 tombol level 35, fungsi pelatihan 1 tombol level 35, fungsi pengiriman klon level 35. Sebagian tersembunyi, klik di sini untuk memperluas. Rata-rata meningkat setengah level kecil, yang tidak buruk. Sulang tersenyum tipis, lalu berencana untuk terus menyempurnakan bagian-bagiannya. Namun pada saat ini, tiba-tiba awan merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit bintang Changlan. Awan merah darah ini terus menyebar, bahkan meninggalkan atmosfer, melayang ke arah tertentu. Itu adalah penglihatan langit dan bumi. Tingkat penglihatan langit dan bumi ini, apakah itu invasi dunia lain? Tidak, kita baru saja menyelesaikan pertempuran dengan Jing Tianxing, ini diserbu lagi. Lukaku belum sembuh, aku benar-benar ingin bertarung. Kurasa itu terlalu buruk. Cepatlah, pergilah ke kota utama musim panas untuk bertemu dengan penguasa bintang dan lihat bagaimana penguasa bintang memutuskan. Petik 2. Satu persatu, para kaisar terkejut dan pergi ke kota utama di musim panas. Pada saat yang sama, Sulang juga menemukan sebuah penglihatan tentang langit dan bumi. Dia bahkan merasakan perubahan dalam kesadaran dunia. Kesadaran dunia bintang Changlan menjadi waspada, seolah-olah berjaga-jaga terhadap musuh. Tidak mengherankan, seseorang dari dunia lain benar-benar telah tiba. Sulang menyipitkan matanya, mungkin, karena pertempuran antara bintang Changlan dan bintang Jingtian, serigala lapar itu menarik perhatian. Pada saat ini, semua kaisar telah tiba di kota utama Yanxia, berdiri berjajar di luar istana kekaisaran. Kembalilah untuk menyembuhkan luka-lukamu. Aku akan melihatnya sendiri. Sulang berjalan keluar dari istana kekaisaran perlahan-lahan dengan tangan di punggungnya, dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ya, semua Kaisar Wu telah ditundukkan oleh Mingguang Wanji, milik Sulang,
dan mereka secara alami patuh. Segera setelah itu, Sulang berbalik dan menginjakkan kaki di langit, menginjak awan merah dan terbang menuju langit berbintang. Penglihatan yang disebabkan oleh kesadaran dunia bintang Changlan cukup parah. Sebuah jalan beraspal awan merah telah terbentuk di langit berbintang. Jalan awan merah seperti rambu navigasi, yang menuntun Sulang ke tepi bidang bintang Changlan. Secara bertahap, jalan awan merah menghilang, namun, Sulang masih bisa merasakan bahwa kewaspadaan kesadaran dunia belum menghilang. Dia memperhatikan Sulang, mencoba membimbing Sulang untuk terus maju. Kesadaran dunia ini lebih pintar dari yang kukira. Mungkin juga aku telah berkontribusi terlalu banyak pada bintang Changlan. Kesadaran subjektifnya yang sedikit itu semuanya digunakan padaku, sehingga akan tampak lebih spiritual. Sulang menoleh untuk melihat bintang Changlan yang berputar perlahan di belakangnya, dan tersenyum tipis. Segera setelah itu, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin tidak ada cara untuk berkomunikasi dengannya. Tanpa selaras dengan dunia, setelah kejadian ini, kita akan mengumpulkan jalan takdir dan melihat apakah kita bisa mendapatkan rahasia Chu Xiaobei darinya. Mata Sulang berbinar dan dia membuat keputusan di dalam hatinya. Segera, Sulang terus terbang maju. Agar tidak terlewatkan oleh penyusup yang mungkin ada, dia tidak menggunakan pesawat ulang-alik untuk mengarahkan jalan, tetapi langsung terbang. Namun, bahkan saat terbang, kecepatan Sulang sangat mengerikan. Bagaimanapun, dia memiliki metode rahasia kecepatan kekaisaran, langkah tak terlihat Kunlun. Langkah tak terlihat Kunlun, hati Sulang tergerak, dan dia melakukan teknik rahasia. Dalam sekejap, banyak kibawaan dalam diri Sulang tiba-tiba menghilang. Bahkan sumber vitalitasnya akan bergerak dan tampaknya dikonsumsi. Namun, di bawah pengaruh fungsi sistem, memuntahkan yang lama dan menerima yang baru, vitalitasnya tetap tidak berubah dan belum dikonsumsi. Ini membuat Sulang kebal terhadap semua efek samping dari penggunaan langkah tak terlihat Kunlun. Setelah melakukan operasi esoteris, Sulang, yang sudah sangat cepat, bergegas keluar sekaligus, dan sangat sulit untuk menemukan kekuatan mental seorang Wudi biasa. Jarak 1 triliun mil, hampir berlalu dalam sekejap mata. Dengan cepat, Sulang melewati kekosongan yang kosong dan sesekali menghancurkan meteorit tandus ke tepi bidang bintang Changlan. Tiba-tiba muncul cahaya putih yang menyilaukan di kehampaan yang membosankan. Sulang mengamatinya lebih dekat. Itu adalah bangunan berbentuk kapal yang sangat besar, memancarkan atmosfer kekaisaran yang tidak lemah. Di sekelilingnya, ada juga 99 kapal putih yang lebih kecil, yang semuanya adalah kelas kuasi kaisar. Di sisi kapal putih kelas kaisar itu, terukir 3 karakter agung dan agung yang tidak diketahui. Dengan kecepatan kemampuan, kemahiran dalam bahasa lisan dan tulisan, saya langsung mengenali 3 karakter, Gou Chen, Kite Chen, Armada Void. Sudut mulut Sulang tanpa basa-basi melepaskan kekuatan mentalnya, menutupi seluruh armada. Anggota armada tiba-tiba muncul dengan jelas dalam penglihatan Sulang. Anggota armada ini berasal dari ras cerdas yang berbeda, tetapi semuanya menyerupai ras manusia. Ada juga karakteristik etnis aneh yang tumbuh di beberapa bagian. Selain penampilan, kekuatan semua anggota armada juga sepenuhnya dipahami oleh Sulang. Kemudian, Sulang sedikit terkejut. Karena, ada 99 Wudi di armada yang tampaknya kecil ini, lebih banyak dari gabungan bintang Changlan dan Jingtian sebelum perang. Di kapal putih raksasa Gochen, bahkan ada ruangan yang tidak dapat dideteksi. Ruangan ini, material kelas Kaisar Agung terbuat dari giok jiwa. Tanpa diduga, itu bisa menghentikan kekuatan spiritualku di alam nirvana yang rusak. Sulang mengangkat alisnya, mungkinkah ada Kaisar Agung di armada ini? Tiba-tiba, Sulang menjadi sedikit lebih waspada, menarik kembali kekuatan mentalnya, dan auranya juga menyatu. Dia telah menelan 30 klon lengkap sekarang, dan dia baru mencapai level 1 kutub dan 2 Kaisar Agung. Jika lawannya adalah Kaisar Senior, kemungkinan besar akan gagal. Meskipun Sulang sendiri tidak bisa mati, dia bisa pergi begitu saja, tetapi bintang Changlan dan bintang Jingtian akan menderita jika dia benar-benar harus pergi tepat ketika Sulang waspada. Seorang wanita muda dengan wajah cantik terbang keluar dari Gochen. Wanita ini terlihat mirip dengan ras manusia, dan ciri rasnya adalah 2 garis merah muda di sudut matanya, yang menambah nilai tambah pada keanggunannya. Dia mengenakan jubah ungu, dan gayanya berbeda dari Changlan Star,
dengan kain lebih sedikit dan garis leher rendah, yang membuatnya tampak lebih glamor. Singkatnya, bahkan dari mata Sulang, wanita ini sangat cantik. Tentu saja, prajurit senior tidak buruk dalam penampilan, dan yang terpenting adalah kekuatan. Melihat wanita itu terbang di depannya, Sulang membuka panel atributnya sambil mengalihkan pikirannya. Nama, Gao Bingji. Ras, selir. Level kualifikasi, tidak kekurangan. Level alam, Wudi 3 putaran. Level serangan, Wudi 3 putaran. Level pertahanan, Wudi 3 putaran. Level Senfa, Wudi 3 putaran plus. Level daya tahan, Wudi 3 putaran. Level roh, alam kongni. Kuasai latihan, selir sutra hati merah. Latihan utama, sutra kaisar limpaku Sixin, level kaisar, Xiao Cheng, Qixing dan Xuan Lu, level kaisar, pendahuluan. Apakah kamu akan mengambil rute yang menggoda? Mulut Sulang berkedut dan tersenyum dingin. Saat ini, Gao Bingji sudah terbang di depan Sulang. Pelayan budak Bingji, aku telah melihat senior. Gao Bingji membungkuk, dan warna putih melintas, membawa aroma yang lembut. Tanpa basa-basi lagi, Sulang memutar matanya dan bertanya langsung, siapa kamu, dari mana asalmu, dan apa yang sedang kamu lakukan? Kembali ke senior, kami adalah kamar dagang Gouchen, berjalan di kehampaan lautan bintang, dan berdagang dengan planet-planet yang kami lewati. Belum lama ini, kami merasakan aura pertempuran di kehampaan yang jauh, dan kami berspekulasi bahwa mungkin ada planet dengan makhluk cerdas di arah ini, dan kami bergegas. Kami tidak jahat, hanya ingin menjual beberapa barang, seperti harta penyembuhan. Wajah Hao Bingji selalu memiliki senyum yang lembut dan sopan, yang seperti angin musim semi, menyegarkan, dan layak menjadi humas wanita profesional. Kamar dagang yang berjalan di kehampaan dan berbisnis dengan berbagai planet. Tes Gading, aku juga bekerja sebagai pedagang misterius saat itu, dan dianggap oleh Changlan Starwoody sebagai organisasi bisnis lintas bintang. Sambil berpikir, Sulang melirik Gao Bingji. Dia tidak bisa mempercayai wanita ini. Bagaimanapun, kamar dagang Gouchen ini memang kuat. Ada 99 kaisar bela diri. Itu cukup untuk menghancurkan planet setingkat kaisar bela diri. Selama hatimu lebih gelap, bisnis macam apa yang kamu miliki, ambil saja. Kamar dagang Gouchen benar-benar tidak punya niat jahat. Hao Bingji masih terus tersenyum, kami punya banyak obat penyembuh untuk dijual, dan para senior mungkin bisa menggunakannya. Berbicara, dia melambaikan tangan ke Gouchen di belakangnya, dan seorang pria kaisar semu terbang di atas. Salam senior. Setelah pria kaisar semu memberi hormat, dia mengeluarkan kotak logam perak besar dan membukanya. Sulang meliriknya, dan melihat ada sejumlah besar pil penyembuh tingkat kaisar, bahkan yang spiritual. Testut, begitu banyak pil tingkat kaisar. Mata Sulang berbinar, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Setelah melihat pemandangan ini, Hao Bingji dan pria Zundi tiba-tiba merasa sedikit jijik. Kotak pil ini hanyalah sedikit inventaris kamar dagang Chen. Untungnya, mereka telah membuat kesepakatan dengan para pejuang di banyak planet, dan bahkan, Tubaosi, yang lebih besar telah terlihat, jadi ekspresi mereka tidak berubah dan mereka tetap rendah hati. Tetapi, Hao Bingji dan orang-orang Zundi mematahkan kepala mereka, tetapi mereka tidak dapat berpikir bahwa, roti bumi, Sulang sebenarnya tidak menyukai pil ini. Meskipun obat-obatan ini memiliki peringkat kaisar, semuanya bermutu rendah. Bagaimana Sulang, yang terbiasa memakan pil berkualitas sempurna seperti jeli, dapat menelan pil sampah semacam ini? Kegembiraan Sulang sepenuhnya karena pil obat ini dapat digunakan untuk menguraikan resep dan bahan obat. Benar-benar seorang pebisnis. Sulang tersenyum dan berkata dengan marah, apakah masih ada pil lagi? Aku ingin membeli masing-masing. Tentu saja ada, senior, mohon tunggu sebentar. Hao Bingji tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum, dan dia berkata bahwa dia tidak menyangka roti ini memiliki nafsu makan yang besar. Bisnis ini adalah transaksi yang bagus, tetapi dia tidak tahu apakah dia akan memberikannya atau tidak. Kemudian, pria kaisar semu itu membawa 20 kotak lagi. Wow, semua kotak dibuka, dan ada juga sejumlah besar pil tingkat kaisar di dalamnya. Aroma obatnya meresap, yang membuat tubuh dan pikiran nyaman. Bingji, benar, Sulang melambaikan tangannya, berikan aku satu pil dari setiap jenis dan bungkus dalam botol yang berbeda. Ya, senior. Hao Bingji tersenyum senang, tetapi tidak bertindak. Sebaliknya, dia berkata,
ada 26 jenis pil yang dibutuhkan para pendahulu. Harganya bervariasi sesuai dengan tingkatannya, dan total harganya adalah 20 juta yuan. 20 juta di bawah Xian Yuan. Sulang mengangkat alisnya, nilai setiap pil mendekati 1 juta Hinayana, kamu benar-benar mahal. Semua modal kerja seorang Wu di tingkat kedua tidak 1 juta. Cukup untuk melihat bahwa kamar dagang Gouchen benar-benar hitam. Semuanya mahal. Dunia senior baru saja mengalami perang, dan obat-obatan ini pasti sangat dibutuhkan. Sebuah pil kemungkinan besar menjadi kunci kelangsungan hidup seorang Wudi. Petik 2 petik 2. Senyum Gao Bingji sama sekali tidak berubah, membuatnya tidak mungkin untuk melihat kedalamannya. 20 juta terlalu banyak, hingga 10 juta. Sulang berkata dengan tegas, dan aku tidak akan membayar Xian Yuan, tetapi menggunakan harta karun sebagai harga. 10 juta, harga harta karun. Senyum Hao Bingji akhirnya menghilang sedikit, dan tampaknya ragu-ragu. Tetapi saat berikutnya, seolah-olah dia telah menerima perintah, dia mengangguk langsung, oke, tolong minta senior juga untuk menunjukkan harta karun itu. Tentu saja, tidak masalah. Sulang tersenyum, dan langsung mengeluarkan sepotong material kelas kaisar, lihat ini, seharusnya sudah cukup. Material kekaisaran ini terlihat seperti batu giok biru es. Material ini disintesis oleh Sulang dengan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya yang tidak terpakai. Levelnya sangat tinggi, mencapai peringkat Wu di peringkat 8. Ini, Gao Bingji melihat harta kekaisaran yang berisi banyak aturan dan tercengang. Karena dia bahkan tidak tahu material apa itu. Oleh karena itu, Gao Bingji meminta maaf dan berkata, para senior, mohon tunggu sebentar, kami perlu mengidentifikasi. Sulang mengangguk dan menunjuk ke depannya, penilaiannya sudah oke, di sini. Itu wajar, Gao Bingji tersenyum, dan segera menghubungi seorang lelaki tua. Sulang melirik panel atribut lelaki tua itu, dan dia juga seorang kaisar bela diri tingkat 3. Selain itu, lelaki tua ini memiliki aura yang kusam dan dekaden, diperkirakan dia hampir mencapai akhir hidupnya dan akan segera jatuh. Mungkin, justru karena lelaki tua ini akan mati karena usia tua, jadi dia berpengetahuan luas dan menjadi penilai kamar dagang Gouchen. Aku telah melihatmu. Penilai tua itu memberi hormat kepada Sulang, dan segera mulai menilai batu giok biru es. Namun, lelaki tua itu berbalik dan tampak bingung, dan bahkan tidak mengenalinya. Ini, orang tua itu tidak dapat mengenali harta karun ini. Namun, yang pasti adalah bahwa itu adalah material kelas kaisar tingkat ke-8 yang unik. Penilai tua itu sangat jujur, dan tidak berbicara omong kosong untuk merendahkan nilai material itu. Tes Gading, mengapa kalian tidak saling kenal? Lupakan saja, biar ku beritahu, itu disebut obsidian biru es. Sudut mulut Sulang berkedut, ia mengandung hampir semua kekuatan aturan, yang berarti ia memiliki jangkauan penggunaan yang sangat luas. Di paruh kedua kalimat itu, Sulang tidak mengatakan, yaitu, kekuatan setiap aturan sangat lemah. Oleh karena itu, obsidian biru es tampaknya sangat kuat, tetapi sangat hambar saat digunakan untuk pemurnian. Tentu saja, obsidian biru es juga memiliki efek yang baik, yaitu membantu seniman bela diri untuk memahami aturan sayangnya. Sulang sama sekali tidak menggunakannya, begitu pula bawahannya. Siapa yang menyuruhnya membawa bintang biru di perutnya? Singkatnya, bagi Sulang, penggunaan obsidian biru es sangat kecil, jadi lebih baik menukarnya. Saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Sulang, Gao Bingji dan penilai tua itu tiba-tiba merasa bahwa obsidian biru es itu sangat tinggi, dan sangat mungkin untuk ditukar dengan 10 juta Xian Yuan yang lebih rendah. Obsidian biru biji es senior sangat berharga, dan kami sangat puas dengan kamar dagang Gouchen. Gao Bingji tersenyum cerah, jadi, kami menyetujui kesepakatan ini, 26 pil tingkat kaisar ini milik senior. Setelah mengatakan itu, dia mengemas 26 jenis pil dan menukarnya dengan obsidian biru milik Sulang. Sulang sangat puas dengan 26 pil tingkat kaisar itu. Dia segera menguraikannya dan memperoleh sejumlah besar bahan kelas kekaisaran, dan omong-omong, dia juga memperoleh semua resep ramuan. Segera setelah itu, Sulang kemudian menggunakan bahan-bahan yang telah terurai itu lagi untuk membuat pil. Terlebih lagi, 5 pil dapat dibuat dari satu bahan, yang semuanya berkualitas sempurna. Kali ini, Sulang tidak hanya memperoleh keuntungan yang cepat, tetapi juga menghasilkan banyak uang. Indah sekali.
Kamar dagang Gouchen ini tidak boleh dilepaskan begitu saja. Sulang berpikir demikian dalam hatinya, tersenyum di permukaan, Saudari Bingji, saya masih memiliki beberapa bahan di sini, dan saya ingin melakukan transaksi lebih lanjut dengan kamar dagang Anda. Benarkah? Saya tidak tahu berapa banyak obsidian biru es yang ada di senior. Kami menginginkannya. Gao Bingji juga membanggakan bahwa dia tidak mengalami kerugian dalam transaksi ini, dan bahkan menghasilkan banyak uang. Tentu saja, dia menolak untuk membiarkan Sulang, si domba gemuk yang konyol. Obsidian biru es hampir habis. Sulang menggelengkan kepalanya, dan ketika Gao Bingji kecewa, dia berkata, tetapi ada bahan-bahan tingkat tinggi lainnya, banyak di antaranya yang lebih maju daripada obsidian biru jenis es, dan kita harus menghargainya. Ini serius. Gao Bingji langsung menarik napas dan bertanya dengan kaget. Bukan hanya dia, tetapi Kaisar Wu di armada kamar dagang Gouchen yang memperhatikan Sulang, semuanya menarik napas. Di kamar misterius Gouchen, seorang pria parubaya yang tampaknya sedang tidur tiba-tiba membuka matanya. Pria ini adalah Presiden Kamar Dagang Gouchen, Kaisar Agung Li Gouchen. Li Gouchen sangat terkejut saat ini. Bahan-bahan kekaisaran sudah sangat langka. Planet sekelas Kaisar bela diri tidak dapat menghasilkan banyak hal. Bahkan ada lebih sedikit material tingkat Kaisar tingkat lanjut, terutama tingkat ke-8 dan tingkat ke-9. Bahkan jika orang lain memilikinya, mereka enggan untuk memperdagangkannya. Tetapi sekarang, Sulang sebenarnya bersedia, dan dia bisa mendapatkan banyak material tingkat Kaisar tingkat tinggi. Bagaimana mereka tidak terkejut dan heran? Tentu saja itu benar. Ini, dan ini, aku akan berdagang dengan kalian semua. Namun, aku ingin mengutamakan perdagangan material, dan yang tingkat rendah tidak masalah. Yu Gouchen Chamber of Commerce benar-benar tidak memiliki material lagi, dan kemudian menggunakan Xian Yuan untuk berdagang. Sulang tersenyum tipis dengan satu tangan di punggungnya, dan dengan lambaian ringan tangan lainnya, sejumlah besar material tingkat. Kaisar tiba-tiba muncul. Kekuatan aturan yang sangat agung merasuki kehampaan, membuat setiap Kaisar Wu merasa tercekik. Ini, sangat banyak, dan semuanya adalah material tingkat Kaisar. Ya Tuhan, tumpukan itu semua adalah material tingkat 8. Itu, material tingkat Kaisar 9 putaran menghancurkan jiwa emas hari besar. Ada juga batu titanium. Awalnya kupikir kalimatnya, kamu benar-benar tidak punya material untuk kamar dagang Gouchen, konyol. Sekarang sepertinya material kita mungkin tidak bisa menggantikan harta karunnya. Apakah orang ini begitu kaya? Dia lebih kaya dari Kaisar Wu manapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Hei, mengapa orang ini menukar material tingkat tinggi ini dengan material tingkat rendah kita? Apakah ada kesalahan? Mungkin dia tidak bisa menggunakan material tingkat tinggi yang berharga ini. Ya, menurutku dia memiliki aura yang sangat menakutkan dan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia pasti tidak terlalu ahli dalam alkimia. Jika kita mendapatkan material ini, kita akan menghasilkan banyak uang. Hei, aku tidak tahu apakah Presiden akan bergerak. Ya, aku sangat menantikannya. Petik 2. Satu persatu, Kaisar Wu berkomunikasi secara diam-diam, dan ada beberapa tatapan aneh yang menatap Sulang. Di ruang rahasia, mata Li Gouchen juga sedikit cerah, dan ada gelombang fluktuasi di hatinya. Aku tidak menyangka orang ini benar-benar menghasilkan begitu banyak material. Senyum perlahan muncul di wajah Li Gouchen. Dia mulai menatap Sulang dengan saksama. Aku tidak memperhatikan orang ini sebelumnya dalam tidur nyenyak. Mari kita lihat baik-baik sekarang. Yah, basis kultivasi berfluktuasi, putaran kedua. Bagaimana mungkin? Auranya jelas berada di level Kaisar Kuasi Agung. Mengapa ada tingkat fluktuasi yang begitu rendah? Mungkinkah fluktuasi tingkat kultivasi itu adalah ilusi yang dia samarkan? Tapi mengapa dia tidak juga menyamarkan auranya? Mungkinkah dia tidak berpura-pura bahwa napas Kaisar Kuasi Agung sebenarnya bukan miliknya, tetapi semacam harta karun Kaisar Kuasi Agung? Ya, orang ini dapat menemukan begitu banyak harta karun, ada 9 peringkat Kaisar bela diri, dan pasti ada peringkat Kaisar Kuasi Agung. Harta karun tingkat Kaisar Kuasi itu, dia tidak menaruhnya di alam semesta yang hidup, tetapi menaruhnya di tubuhnya, mungkin karena alam semesta yang hidup tidak tahan. Selain itu, begitu armada Gouchenku memasuki bidang bintang ini, dia berlari mendekat, mungkin dipandu oleh kesadaran dunia. Kalau begitu,
dia seharusnya menjadi orang di dunia itu yang paling mengenal kesadaran dunia. Mungkin juga orang terkuat di dunia itu. Hanya saja harta karun Kaisar Kuasi telah mengalahkan orang-orang lainnya dan naik ke posisi raja terkuat. Petik 2. Petik 2. Li Gouchen menggunakan puluhan juta tahun pengalamannya untuk terus berspekulasi tentang situasi Sulang. Akhirnya, dia percaya bahwa Sulang seharusnya menjadi orang yang beruntung yang telah memperoleh banyak harta karun. Kemudian, dengan harta karun ini, dia mencapai titik ekstrim, menguasai sebuah planet, memberikan kontribusi besar bagi planet tersebut, dan akhirnya memperoleh ketidaktahuan dari kesadaran dunia. Orang-orang ini telah mendengarnya sebelumnya. Tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan bertemu langsung hari ini. Li Gouchen menyipitkan matanya, cahaya yang berkedip-kedip menyembunyikan pikiran di pupilnya. Pada saat yang sama, melihat material tingkat kaisar tingkat tinggi di depannya, Gao Bingji tidak dapat menahan diri untuk menutup mulut kecilnya, matanya yang indah bersinar. Bagaimana? Sulang tersenyum tipis. Urusan ini, kami kamar dagang Gouchen yang melakukannya. Gao Bingji mengangguk tanpa ragu, lalu menoleh untuk melihat Kaisar Sun. Di sebelahnya, pergilah, taruh semua dana dan barang kamar dagang kami di kapal ke-99. Selesai berbicara, dia menatap Sulang sambil tersenyum lagi, senior, mari kita hitung materialnya dan hitung nilainya. Kamu yang menghitungnya. Tapi aku lebih dulu dari rasa malu. Aku orang yang telah melihat banyak harta karun, dan penglihatannya tidak buruk. Sulang tersenyum acuh tak acuh, jika kamu berani mempermainkanku di bawah hidungku, jangan salahkan aku karena kejam. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Gao Bingji mengangguk cepat dengan ekspresi tulus, ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah Bingji cukup beruntung untuk mengetahui namamu. Nama tunggal dewa adalah karakter gelombang. Sulang tersenyum tipis dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Jadi, kamu adalah Langdi. Gelar ini benar-benar ramah, bebas, dan tak terkendali. Gao Bingji memuji, lalu melanjutkan topik pembicaraan. Sulang mengobrol satu demi satu, dan dia tidak mengatakan apapun kepada Gao Bingji, yang semakin dekat dan semakin menawan. Gao Bingji tidak menyerah, dan terus menggaruk kepalanya. Namun, dia juga tahu betapa seriusnya, dan tidak berani menggunakan kekuatan sihir apapun pada Sulang secara tidak bertanggung jawab di sisi lain. Sekelompok prajurit dari kamar dagang Gouchen terus-menerus menilai harta karun yang dikeluarkan Sulang, sambil berseru dari waktu ke waktu. Hei, ini adalah material kelas kaisar tingkat 9. Seorang kaisar bela diri mengambil sepotong material, tangannya gemetar, ini pertama kalinya aku menyentuh material yang sangat berharga dengan tanganku. Material untuk peringkat kaisar tingkat 8 ini tidak buruk. Seorang wudi lainnya terus menelan ludah, jika aku tidak salah baca, itu pasti batu Wuhen Tiandao. Aku punya banyak batu giok kabut ungu es misterius di sini. Kaisar Wu yang lain tercengang, ini adalah material dari peringkat 7 kaisar, ada begitu banyak. Aku tidak tahu ini, sepotong material kelas kaisar tingkat 9 ini. Siapa di antara kalian yang tahu? Apa kalian tidak tahu? Petik 2. Petik 2. Setiap Kaisar Wu tercengang, dan hampir lupa untuk berbisnis. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Semua material dinilai oleh Kaisar Wu dan didaftarkan. Beberapa material belum pernah dilihat oleh Kaisar Wu dari kamar dagang. Mereka hanya dapat mengidentifikasi levelnya dan membuat buku terpisah. Tuan Langdi, kami telah menyelesaikan penilaian di sini. Material milikmu ini bernilai total 26 miliar Xian Yuan. Jika kamu ingin mengganti material, dana, atau harta lainnya, silakan pilih dari sini. Gao Bingji melaporkan hasil penilaian kepada Sulang, lalu menunjuk ke kapal kelas kuasa Emperor di sebelahnya, dan mengundang Sulang untuk menaiki kapal. Mengenai kapal ke-99, Sulang telah menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksinya dengan jelas, jadi dia tahu tidak ada jebakan di dalamnya. Jangan melihatnya. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku telah memeriksa barang-barangmu. Apa? Gao Bingji terkejut, menunjukkan ekspresi tercengang, kapan kamu memeriksanya? Kaisar Wu yang lain juga tampak terkejut dan tidak percaya. Haha, formasi perlindungan mentalmu tidak seperti apapun di hadapanku. Sulang mengerutkan bibirnya dengan jijik, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membacakan daftar barang kepadamu,
sumsum Yunxian seluas 5.000 meter persegi, dan 100.000 hantu dan hantu berusia 100.000 tahun. Saat Sulang secara bertahap membaca materi di kapal ke-99, semua orang di kamar dagang Gouchen tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bahkan Li Gouchen pun terkejut. Langdi ini memiliki kemampuan pengamatan yang sangat halus dan wawasan yang sangat luas. Mungkin, dia telah mengembangkan beberapa latihan tingkat kaisar spiritual. Namun, bagaimanapun juga, mustahil baginya untuk melihat ruang rahasiaku yang diciptakan oleh Sol Casing Jade. Li Gouchen menyentuh lantai. Ruang rahasia yang diciptakan oleh Sol Casing Jade adalah miliknya yang paling berharga, dan itu adalah harta karun yang luar biasa. Ini, ada terlalu banyak barang, aku tidak akan membacanya satu persatu. Sulang berhenti membaca daftar itu dan berkata perlahan, Xian Yuan dan semua barangmu agak kurang. Setelah mengatakan itu, Sulang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak senang, tampaknya sangat kecewa dengan sumber daya keuangan kamar dagang Gouchen. Ini, Gao Bingji ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya, kalau begitu, mari kita tukarkan bahan-bahan dengan nilai yang sama untuk Lord Langdi. Haha, sebenarnya, tidak harus begitu. Aku punya beberapa pertanyaan untuk diajukan kepadamu, kamar dagang Gouchen. Jika Anda bisa memberi saya jawaban yang memuaskan. Sudut mulut Sulang terangkat, dan dia menatap Gao Bingji lekat-lekat, kalau begitu saya akan mundur selangkah dan menerima kerugian, dan menggunakan semua bahan sebagai ganti semua barang Anda. Faktanya, semua barang milik kamar dagang Gouchen tidak jauh lebih buruk daripada bahan-bahan milik Sulang, mungkin hanya itu. Terlebih lagi, Sulang, yang memiliki fungsi sistem, tidak pernah kehilangan darahnya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan informasi yang berguna, Sulang akan menganggap kerugian itu sebagai pembelian intelijen. Ini, bisa, tentu saja bisa. Saya ingin tahu apa yang ingin ditanyakan Tuan Langdi. Gao Bingji mendengar Sulang mengajukan syarat yang begitu bagus, bagaimana mungkin ada alasan untuk tidak setuju. Dengar, yang saya inginkan adalah, ekspresi Sulang mengembun, semua informasi tentang gerbang pengasingan dan tempat pengasingan. Pernyataan ini keluar, Gao Bingji dan orang-orang lain di kamar dagang segera saling memandang, mata mereka kosong. Lihat pemandangan ini, Sulang perlahan menggelengkan kepalanya, apa kau tidak tahu? Jadi, bagaimana dengan yang ini? Berbicara, dia berbalik dan menatap Gouchen, tepatnya, menatap ruang rahasia yang diciptakan oleh batu giok pemburu jiwa tepat ketika Sulang menatap ruang rahasia itu. Li Gouchen juga menatap Sulang dengan kaget, gerbang pengasingan, tempat pengasingan. Dia benar-benar tahu dua hal ini adalah rahasia tingkat kaisar. Orang ini, jelas seorang kaisar bela diri dari galaksi terpencil. Dia tahu ini, dan ada harta karun kaisar kuasi agung dan begitu banyak bahan, yang benar-benar aneh. Setelah beberapa saat terkejut, Li Gouchen mendapatkan kembali suasana hatinya, dan ketika pikirannya bergerak, Gao Bingji tiba-tiba berkata, Tuan Langdi, saya ingat. Oh, Sulang mengangkat alisnya, dengar. Yang disebut gerbang pengasingan adalah semacam harta karun tingkat kaisar agung. Gerbang pengasingan dapat mengunci napas tertentu. Selama itu terhubung erat dengan napas ini, itu akan dikunci dan diasingkan. Untuk memperbaiki gerbang pengasingan, Anda perlu menggunakan karapas binatang buas, Xuanwu yang hilang, di tempat pengasingan. Xuanwu yang hilang tinggal di tanah pengasingan, mengandung darah cahaya ruang dan waktu, dan lahir dengan bulu yang memahami aturan waktu. Karena itu, cangkangnya juga mengandung sebagian aturan waktu, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan gerbang pengasingan. Hanya saja gerbang pengasingan sangat langka, karena hanya mereka yang melarikan diri dari tempat pengasingan yang dapat membawa karapas Xuanwu yang hilang. Gao Bingji menatap Sulang sambil berkata, jika Tuan Langdi ingin mendapatkan gerbang pengasingan, itu mungkin sangat sulit. Jadi, bagaimana dengan pengasingan? Apa yang kau ketahui? Sulang mengangguk sedikit. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara apa yang dikatakan Gao Bingji dan apa yang dikatakan si Kejia. Informasi ini akurat. Tanah pengasingan. Dikabarkan bahwa itu adalah dunia yang aneh, terletak di mezanin ruang dan waktu. Aliran waktu di pengasingan sangat cepat, tetapi aku tidak tahu seberapa cepatnya. Ada orang-orang kuat dari dunia yang tak terhitung jumlahnya yang telah diasingkan dan disegel di pengasingan. Setelah jeda, Gao Bingji melanjutkan, orang-orang terjebak di sana dan tidak bisa keluar,
dan aliran waktu sangat cepat, jadi ada banyak orang kuat. Begitu Anda memasuki tanah pengasingan, itu hampir mewakili kematian. Di bawah aksi waktu, prajurit yang hidup lebih lama akan mati karena usia tua. Mendengar ini, Sulang mengerutkan kening dalam-dalam, apakah semua orang akan mati? Apakah ada jalan keluar? Tentu saja ada. Tempat pengasingan bukanlah hal yang mustahil untuk ditinggalkan. Gao Bingji berkata, dalam sejarah, seseorang telah melarikan diri dari tempat pengasingan. Benarkah? Ekspresi Sulang tetap tidak berubah dan bertanya, bagaimana mereka bisa keluar? Aku tidak tahu itu. Gao Bingji menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tahu ada 3 cara untuk melarikan diri dari pengasingan. Ceritakan padaku ceritanya, Sulang berkata dengan ringan. Oke, cara pertama adalah menggunakan Xuanwu yang hilang untuk menyempurnakan gerbang pengasingan terbalik. Gerbang pengasingan terbalik dapat mengasingkan dirimu ke alam semesta tanpa batas lagi. Tingkat keberhasilan metode ini sangat rendah, hampir sama dengan kematian. Metode kedua adalah memadatkan jalan waktu dan jalan ruang pada saat yang bersamaan. Tetapi kemungkinan metode ini juga sangat rendah. Ada sangat sedikit prajurit di alam semesta tanpa batas yang dapat memadatkan jalan ruang. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang mereka yang dapat memahami aturan waktu. Meskipun tempat pengasingan adalah dunia yang sangat luas, sudah pasti bahwa itu jauh lebih kecil daripada alam semesta tanpa akhir, dan ada lebih sedikit prajurit di dalamnya. Lalu, basis seniman bela diri kecil, dan bahkan lebih mustahil untuk memiliki seseorang yang dapat memadatkan waktu dan ruang pada saat yang bersamaan. Metode ketiga kemungkinan besar adalah untuk melarikan diri dari pengasingan. Gao Bingji tidak ingin menjualnya, dan berkata langsung, cara ketiga adalah mengumpulkan para pejuang dari seluruh dunia untuk mengadakan pertempuran besar. Menggelar perang besar, mencoba menghancurkan dunia yang merobek waktu dan ruang. Sulang mengerutkan kening, bukankah itu sama dengan metode pertama? Itu tidak sebaik metode pertama. Berbeda, tujuan perang besar bukanlah untuk merobek celah-celah dalam waktu dan ruang. Tetapi untuk memadatkan keinginan kemanusiaan yang paling murni dan paling kuat. Dengan ini, peti mati 9 naga yang mengembara di alam pengasingan yang tidak diketahui dapat diinduksi. Dikatakan bahwa pada akhirnya hanya satu orang yang dapat menunggangi peti mati 9 naga dan kembali ke alam semesta yang tak terbatas. Kecuali orang ini, bahkan senjatanya dan semua makhluk di alam semesta kehidupan tidak kebal. Orang yang kembali dari pengasingan harus menjadi pemenang utama pengasingan. Dia sangat kuat. Begitu dia kembali, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang langka di alam semesta yang tak terbatas. Gao Bingji berbisik, matanya sedikit bingung, seolah-olah dia sedang membayangkan adegan pertempuran yang mengerikan dan penampilan tak tertandingi dari orang yang kembali.